Paskah yang pertama dan maknanya bagi kita. Malam itu adalah malam terakhir bangsa Israel tinggal di Mesir. Tuhan akan mendatangkan penghakimannya yang terakhir dan paling berat atas raja dan rakyat Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengambil seekor anak domba yang tidak bercela, menyembelihnya pada waktu petang, dan memakan dagingnya. Mereka juga diperintahkan untuk mengambil sedikit darah anak domba itu dan mengoleskannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat mereka makan. Tuhan berkata bahwa malam itu Ia akan melintasi tanah Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik manusia maupun binatang, serta menjatuhkan hukuman atas semua allah Mesir. Namun darah pada pintu rumah orang Israel akan menjadi tanda. Jika Tuhan melihat darah itu, Ia akan melewati rumah tersebut, sehingga tidak ada tula kemusnahan menimpa mereka. Darah anak domba itu sendiri bukanlah yang menyelamatkan mereka. Orang Israel mengetahui hal ini, karena Tuhan sudah menjelaskan bahwa darah itu hanyalah sebuah tanda. Darah itu adalah tanda iman mereka kepada apa yang dilambangkannya, yaitu darah Kristus yang berharga, anak domba Allah yang tidak bercela. Kristus adalah anak domba Paskah yang sejati. Jadi, darah anak domba Paskah hanyalah lambang dari Kristus. Orang-orang yang hidup oleh iman seolah-olah mereka melihat Dia yang tidak kelihatan, memahami makna rohani ini. Alkitab berkata, kehidupan ada di dalam darah. Di dalam darah Kristus, yaitu di dalam hidupnya, kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Allah menetapkan Kristus sebagai jalan pendamaian melalui iman kepada darahnya untuk menunjukkan kebenarannya. Allah menghapus dosa bukan dengan mengabaikannya, tetapi karena hidup Kristus yang suci menyucikan kita dari segala dosa. Hidup Kristus adalah kebenaran Allah. Karena hukum Allah ada di dalam hatinya, maka menerima darah Kristus berarti menerima hidupnya, dan itulah yang menghapus dosa. Pemercikan darah pada tiang-tiang pintu melambangkan kebenaran yang kemudian dinyatakan dalam firman Tuhan. Hukum Tuhan harus disimpan di dalam hati dan dituliskan pada tiang pintu rumah. Kebenaran hukum Allah hanya dapat ditemukan di dalam hidup Kristus. Kebenaran itu tinggal di dalam hati manusia hanya jika hidup Kristus tinggal di dalam hati tersebut dan menyucikannya dari dosa. Menaruh darah pada tiang pintu rumah berarti sama dengan menuliskan hukum Allah pada rumah itu. Hal ini melambangkan hidup di dalam Kristus, dilingkupi dan dilindungi oleh hidupnya. Kristus adalah anak Allah yang bersukacita melakukan kehendak Bapanya, sebagaimana Ia menjadi Paskah bagi Israel di Mesir, demikian pula Ia menjadi Paskah bagi kita. Hidupnya kekal dan tidak dapat dimusnahkan. Siapapun yang tinggal di dalam hidupnya oleh iman akan ikut mengambil bagian dalam keselamatannya. Tidak ada manusia atau iblis yang dapat mengambil hidup Kristus darinya. Ia menyerahkan hidupnya dengan sukarela dan mengambilnya kembali supaya kita dapat menerima hidup itu dan diselamatkan. Tinggal di dalam Kristus yang dilambangkan oleh darah pada tiang pintu berarti dibebaskan dari dosa dan diselamatkan dari murka Allah yang menimpa mereka yang tidak taat. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Iman kepada darahnya menghasilkan kuasa keselamatan yang sama sekarang seperti pada zaman dahulu. Ketika kita merayakan perjamuan Tuhan, kita sebenarnya merayakan makna yang sama dengan Paskah pertama di Mesir. Orang Israel masih berada di Mesir ketika merayakan Paskah itu, tetapi mereka melakukannya dengan iman kepada Kristus sebagai pembebas mereka. Demikian juga kita, melalui darah perjanjian,
menyatakan iman kepada kuasa hidup Kristus yang memelihara kita dari dosa dan dari kebinasaan yang akan datang. Pada akhirnya, Tuhan akan mengasihi dan menyayangi mereka yang hidupnya tersembunyi di dalam Kristus, seperti seorang ayah menyayangi anaknya sendiri. Alasannya sederhana. Allah mengasihi anaknya, dan di dalam Dia, Ia juga mengasihi kita. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 17 oleh E.J. Wagoner.